Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya Ahmad Jati. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman terkait gambar perspektif dua titik hilang dengan menggunakan ukuran. Tentunya di sini kita menggunakan alat bantu yaitu penggaris ya. Dengan menggunakan acuan skala cm. Nah, sebenarnya ini gambar yang pernah saya buat dan ada request dari peserta didik saya untuk membuatkan tutorialnya. Nah, sebenarnya gambar perspektif menggunakan ukuran ini memang kita mengacu dari gambar proyeksi sederhananya. Jika di sini ada gambar proyeksi sederhana. Ini gambar proyeksi tampak atas, tampak samping, dan tampak depan. Nah, tentunya di sini saya sudah memberikan ukuran-ukuran. Nah, jika diketahui benda tersebut kita anggap sebagai benda yang melayang ya. Artinya gambar di sini gambar yang menyerupai pesawat terbang. Nah, seperti itu ya. Ini tampak atasnya, ini tampak sampingnya, dan ini tampak depannya. Ini dengan ukuran-ukurannya 2, 2, 2, 2 ya. 8. Lalu di sini 2, 2, 2, 6. Nah, inilah tampak atasnya. Dan ketika kita melihat gambar proyeksi sederhananya seperti ini, bagaimana kita mengusaha menghadirkan gambar secara perspektifnya. Ini perlu kita bayangkan ya, ketika kita melihat sebuah tampilan atau gambar proyeksi, ya, itu membantu kita bagaimana kita menghadirkan visualisasi terkait bentuk tersebut. Nah, di sini sebenarnya kita sudah membayangkan ya, oh jika tampak atasnya seperti ini, samping dan depannya seperti ini, seperti apa sih gambarnya, dan itu nanti akan membantu kita dalam menggambar perspektifnya. Nah, kita mulai saja jarak ya, ini garis distansi panjang, lalu garis distansi dari ini titik hilang pertama sampai titik hilang kedua. Ini berjarak 16 ya, distansinya jarak. Lalu di bagian sini adalah tinggi titik mata. Lalu di sini garis tanah. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar garis distansinya terlebih dahulu menggunakan penggaris ya. Saya sarankan ketika kamu membuat garis yang presisi horizontal, itu diukur dulu sebelah sini ya, ini 1 cm, dan sebelah kirinya juga 1 cm, seperti itu, untuk membantu garis agar garis horizontal yang kita buat presisi ya. Jadi di sini saya akan mulai membuat garis bagian kanannya saya tandain dulu. Setelah itu tarik garis panjangnya 16 cm, 0 sampai 16 sampai sini, tarik garis. Oke. Lalu pertengahannya kita tandain 8 cm, 8 cm, jadi 16 cm. Selanjutnya tinggi titik matanya di sini panjangnya 9 cm. Ya, di sini tarik garis ini agar presisi. Nah, kamu bisa menggunakan bantuan dari busur. Ya, seperti ini agar presisi. Busur ya, seperti ini ditandain dulu. Ya. Disamakan garisnya. lalu tandain 90 derajat. Nah,
agar garisnya 90 derajat siku-siku. Nah, setelah itu kita bisa mulai menarik garisnya, atau bisa juga menggunakan bantuan dari penggaris. Dari ujung ini kan ada hitam-hitamnya ya, garis biasa. Nah, disamakan aja ke bawah ya. Setelah dirasa 90 derajat siku gitu, tarik garisnya. Seperti ini ya. Setelah itu kita buat garis tanahnya ya. Tambahkan lagi garisnya panjang seperti ini. Nah, untuk memperoleh garis yang presisi, ini kita butuh juga bantuan dari sini. Tarik garis ya, 0 sampai sini 9. Nah, nanti di sini kita bisa ada dari titik ini kita bisa membantu acuan dari kanan dan kiri untuk membuat garis presisi. Ini kita tarik panjang saja garisnya. Panjang saja. Nah, ini bisa kita tandakan sebelah titik ini 1 titik hilang, yang ini 2 titik hilang. Selanjutnya koordinat titik A itu berada di -1, -1, 0 itu ya. Nah, di sini kita tarik garis -1, -1, 0 ya, dari sini ya. 1 -1. Ini koordinat titik A nya ya, ini A nya. Dan tadi -1, lalu nanti ada tinggi ya, tingginya sumbu titik Z nya itu tingginya adalah 5. Jadi -1 terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita bisa membuat garis bantu. Jadi koordinat titik A nya ini diputar 30 derajat terhadap sumbu X. Ini sumbu X nya. Nah, putar 30 derajat. Ini acuannya jika ini titik A nya ya. Ya, 30 derajat seperti ini ya. 0 di sini ya. Ini tarik garis ini. Setelah itu kita lihat gambar proyeksinya, ukurannya 2, 2, 2, 2. Ini 8 cm. Dari sini bisa tarik garis ini 30 derajat, 8 cm. Atau kita bisa menggunakan jenis warna garis yang lain, warna tinta yang lain. Di sini saya mencoba menggunakan warna merah ya. Warna merah. Ini. Ya. 2, 2, 2. Seperti itu. Lalu garis yang kita mengubah bentuk ini ya, mengubah bentuk ini ya. Ini titik A, kita putar ya, agak miring seperti ini. Jadi kita pindahkan, putar seperti ini gitu. Nah, kita menggunakan menggarisnya aja yang transparan ya, biar kita bisa melihat sekaligus kita membantu kita mengukur.
6. Ini karena dari 1 jadi sampai 7 ya. Ini sudah presisi karena saya menggunakan bantuan dari garis dalam penggaris ini untuk membantu garisnya agar presisi. Seperti ini, coba kita cek. Ya 90 ya. Jadi itu salah satu trik juga dalam membuat garis secara presisi. Selain kamu menggunakan garis busur, lalu bisa juga kamu memanfaatkan bagian-bagian garis-garis yang agak panjang ini di penggaris yang transparan yang kamu gunakan. Itu saya tandakan 2. Lalu bagian sininya juga sama. Bagian sini saya coba menggunakan busur saja. Itu tadi hanya salah satu cara. Seperti ini. Ya. Untuk latihan awal, kalau saya di sini langsung mencoba menggunakan tinta ya. Nah, kamu nanti bisa langsung menggunakan pensil terlebih dahulu, nggak apa-apa. Jadi untuk terakhir proses penebalannya, inkingnya itu di akhir. Tandain, dan ini Bismillah, semoga agak sedikit ke arah sini, nyerong samping ya, jaga presisi. Nah, pas ya 1 sampai 8. Nah, setelah itu kita buat acuan garis-garisnya. Jadi di sini bisa langsung kita hubungkan ini ya. Nah, selanjutnya bagian depan dari pesawatnya itu kan depan ya, seperti ini. Ini ada titik T namanya. Ini buat moncong dari bagian depannya. Ini maka tadi ukurannya 1 cm, di sini 1 cm. Nah, lalu sini acuannya ini titik T-nya ya. Nah, kalau di sini kita buat nama dari garisnya, nanti bisa kita tambahkan namanya. Kalau di sini A ya, A, sini B, sini C, dan di sini D. Nah, setelah itu kita tebelin sesuai dengan bentuknya. Kita menggunakan, di sini saya menggunakan drawing pen ukuran 0,3, atau kamu juga bisa nanti menggunakan jenis-jenis drawing pen lain seperti itu. Nah, kadang ketika kita menggunakan tinta, ketika kita tarik garis seperti ini, biasanya ketika kita tiban itu akan bleber ya. Jadi untuk menghindari, kita tarik garis-garis yang di bagian atas terlebih dahulu seperti ini. Biarkan garis ini mengering, lalu tarik garis seperti ini ya. Biarkan dia mengering. Nah, lalu tarik garis lagi, tarik garis bagian bawah. Nah, kita membuat garis, melanjutkan tampak atasnya seperti ini. Nah, nih ya, dari garis ini
tarik garis seperti ini ya. Jadi dihubungkan saja garisnya, diperpanjang ya, garisnya seperti ini diperpanjang. Ya, di sini tarik panjang ke atas sampai menemui garis sumbu X ini. Begitupun yang moncongnya juga ya. Karena ini 1 cm 1 cm, maka kita nggak bisa langsung buat tarik garis ini, tapi kita harus buat acuan juga di sini biar garisnya presisi. Nah, di sini kita tarik 1 cm ya, seperti ini. Nah, baru setelah kita membuat acuan ini, baru kita bisa menarik garisnya gitu. Ya dari sini ya. Tapi kita langsung aja tarik dari sini. Ya, selanjutnya garis selanjutnya ya. Dan pada bagian ini agak panjang garisnya, saya menggunakan beda penggaris yang 30 cm. Itu ya. Seperti ini. Nah, lalu bagian sebelah kanan ya, sisi sebelah sininya kita tarik garis juga ya, agak presisi, tarik garis seperti ini. Lalu sayapnya juga bagian sini juga ya, ini juga. Nah, dalam menggambar perspektif ini menggunakan ukuran, kita memang melatih bagaimana menggunakan alat ya. Kita menggunakan alat. Tuh. Selanjutnya, nah garis yang berasal dari bendanya ke sumbu X itu ditarik ke titik hilang sebelah kiri. Titik hilang. Nah, karena tidak mungkin saya menggunakan penggaris ini, nah lalu saya menggunakan penggaris yang lebih panjang ya, sampai menemui titik hilang seperti ini garisnya ya. Begitupun ini. Nah, tarik. Begitupun yang dari sebelah kanan ke titik hilang sebelah kiri, yang sebelah kiri nantinya dihubungkan ke titik hilang sebelah kanan. Tuh. Oke, seperti ini ya. Lalu yang dari sebelah kiri dihubungkan ke sebelah kanan atau titik hilang sebelah kanan. 2 titik hilang. Ini titiknya. Nah, tarik garis, usahakan tinta pulpennya itu tegak ya, agar kita menggunakan garis yang kita hasilkan itu bisa stabil gitu. Nah, walaupun di sini saya tidak menggunakan jenis pulpen drawing pen ya, tapi di sini saya berusaha untuk membuat garisnya stabil. Ya, ini pulpen standar biasa gitu, yang untuk menulis. Jadi memang kamu manfaatkan alat dan bahan yang ada di rumah di tengah situasi pandemi seperti ini. Artinya ya kita kreatif dalam memanfaatkan alat dan bahan yang kita miliki di rumah.
setelah ini kita bisa menentukan posisi titik A, titik B, C, dan D-nya. Caranya seperti ini, kita melihat acuan dari gambarnya. Nah, titik A itu berada di, akan pindah titik A, akan pindah di sini titik A-nya. Titik B-nya akan pindah di sini. Titik C-nya akan pindah di sini. Titik D-nya akan pindah di sini. Ya, kita lihat persilangannya. Cara melihatnya adalah seperti ini. Ya, titik A, nah titik A pindah sini, D pindah di sini, C pindah di sini, B pindah di sini. Nah, lalu setelah ada acuan itu, kita bisa menentukan posisi dari acuan bawah dari pesawatnya. Caranya, untuk bagian sayap sebelah sini ada letaknya di sini. Ya. Di sini coba kita langsung tarik garis. Di sini menggunakan warna biru lagi. Ya. Lalu ini posisinya di sini. Dari ekor dulu ya, biar supaya aman dalam penggunaan tintanya. Ini tadi titik T ya. T-nya pindah ke sini. T-nya. Nah, langsung saya kasih nama aja T. Ini acuan bawah fondasinya, karena nanti titik Z-nya itu berada di 5. Jadi koordinatnya tadi -1, -1, 5 di titik A-nya. Nah, nanti bangunannya atau benda tersebut kita lanjutkan ke bagaimana membuat untuk tersebut itu melayang ya nantinya ya. Selanjutnya bagaimana membuat koordinat titik A-nya 5 tadi. Yang kita lakukan adalah kita menarik garis dari bagian bawah sini, dari sumbu X atau garis tanah ini 5 cm tegak lurus ke atas. Seperti ini ya. Tuh, 5. Lalu pada bagian sisi sebelah kanannya, garis-garis sebelah kanannya juga 5. Ini biar kita tarik garis 5 cm dari sini. Ya. Tegak lurus ke atas ya. Seperti ini. Dan kita bisa membuat tarikan garis seperti ini untuk acuannya. Ya, ada yang tidak sempurna untuk tarikan garisnya. Saya ulangin lagi dikit lagi ya. Setelah itu pada bagian sayap ya, ini tarik ke atas. Nah, karena ini posisinya
Jadi kita memindahkan ini ya, jadi kita membaca gambar proyeksinya ini untuk sayap. Jadi kita bisa melihat gambar yang di kuadran satunya, ini kuadran 3, 2, 1 di sini. Ini nanti bagian bawah adalah 5 ini. Ya, ini sayap kirinya. Dan nanti tengahnya ada di sini. Ya. Coba saya selesaikan terlebih dahulu garisnya agar kita bisa lihat perbedaannya. Oke, saya tarik dari sini. Saya di sini tidak 5 tapi 7. Ya, tarik ke atas. Ya. Yang di sini dimoncongnya 5. Lalu yang sebelah kanannya ini saya tarik 7. Oke, seperti ini. Agak presisi ya. Oke, setelah itu setelah saya tarik garis dan ini bagiannya, sini saya bagi 1 dan ini 1 juga. Tuh ya. Nah, karena kita mengacu pada gambar yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Dan ini bagian bawah, ini bagian moncong, T-nya ini bagian sebelah sisi tingginya nanti ya. Ini 1, mari kita tambahin ini 1 cm, 1 cm. Mengapa tadi saya tarik 7 cm dari bawah ya? Gitu. Begitupun bagian kanannya dan ini sayap sebelah kirinya. Nah, lalu kita bisa menarik garis acuan-acuan ini ke titik hilang sebelah kanan. Nah, titik hilang 2 yang berada di sebelah kanan. Itu saya coba tarik garis terlebih dahulu. Coba tarik garis sebelah kanan. Ya, semua titik-titiknya ya, semua titik-titiknya ditarik ke sebelah kanan. Tarik garis. Lalu ini juga tarik garis yang sebelah atasnya. Oke, mudah-mudahan dengan saya memperlambat videonya, artinya di sini saya sangat perlahan sekali menjelaskannya agar ketika kamu mengikutinya di rumah itu langsung paham dan bisa dengan detail kamu melihat proses tahapan demi tahapan pembuatan garis. Nah, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, itu garisnya terlalu banyak Pak. Nah, itu garisnya terlalu banyak, jadi kayak saya kesulitan dalam menentukan membuat garisnya gitu. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu. Selanjutnya nanti untuk titik-titiknya ini dihubungkan semua. Nanti akan seakan-akan emang banyak garis ya jadinya ya, tapi ketika kita paham logika garisnya, kita nanti akan dengan cepat menggambarnya atau mengungkapkan gambar perspektifnya seperti itu. Tapi sekali lagi ini adalah latihan ya, latihan dimana kamu mencoba membuat gambar dengan menggunakan ukuran dan melatih ketepatan kamu dalam menggunakan media. Satu lagi yang ini belum, tarik garis. Nah, ini semua ditarik garis. Nah, jadi seperti ini, garisnya banyak ya. Nah,
Selanjutnya untuk menentukan gambarnya 3D-nya seperti apa, itu kita bisa melihat acuan yang ada di bawah dengan menghubungkan acuan tinggi. Jadi ini fondasi tadi, ya, acuan fondasi, lalu ini kan acuan karena bentuknya tadi sumbu Z-nya berada di angka 5, jadi tadi min 1, 5, X, min 1, Y, min 1, Z-nya 5, maka kamu bisa menambahkan artinya acuan dari benda tersebut adalah dimulai dari bentuk yang ini. Nah, di sini kita sudah bisa membayangkan juga melihat dari acuan gambar perspektifnya. Oh, dari samping seperti ini. Nanti dari samping seperti ini. Moncongnya bagian atasnya, bagian badannya ini bagian ekor atau sayap belakangnya. Nah, di sini kita tarik garis tegak lurus ke atas. Sekarang itu ke bagian moncong, ya. Moncongnya mengacu pada T ini. Ya, ini kan acuan tingginya nih. Oh, jadi moncongnya berada di sini. Ini tarik tegak lurus aja ya. Ini kebetulan mirip, hampir menempel dengan sumbu yang garis lain. Jadi di sini moncongnya. Kalau bagian sayapnya berada di sini, di sini. Nah, berarti tadi kan kita lihat ya, moncongnya itu kan 0 ya, di sini ya 0. Artinya kenapa 0? Jadi dari sini, dari acuan, kalau ini kita anggap adalah 5, ini adalah 0 karena kita bangunannya itu kan tingginya 2 sebenarnya. 5 itu kita anggap sebagai tinggi dari X ke garis paling bawah atau pondasi dari bagian bentuknya. Nah, di sini kita bisa mengikutin T-nya di bawah, lalu sayapnya ini kan 1, 2. Lalu di sini 1, 2, 1, ini 2. Jadi kita ikutin bawah, lalu nanti di sini garis ini acuan sayapnya adalah 2, lalu bagian samping sayap sininya bawah lagi, karena nanti sayapnya itu miring ke bawah gitu kan. Nah, saya coba gambar biar kita bisa melihat bentuknya. Seperti ini. Lalu sayap bagian bawahnya itu di bagian sini. Nah, bagian ini juga bagian bawah sini. Ya. Selanjutnya yang bagian kanan, yang bagian sini kebetulan nempel, letaknya di sini. Dan bagian belakang sekali terletaknya di 2 juga. Nah, di sini kita bisa tebelin menggunakan rolling pen. Moncongnya di sini. Di sini. Sayapnya di sini. Yang bawah ya. Lalu untuk bagian sebelah sininya saya tambahkan juga dulu garisnya
Untuk acuan di bagian sini ini belum saya tarik garis ke atas sejajar dengan tinggi ini. Tambahkan garis ke sini. Nah, ini ke sini. Begitupun bagian belakangnya ya. Belakangnya di sini letaknya. Dan di sini. Terlihat ya, jadi saya membuat garis dengan warna hitam. Jadi kalau kita lihat bagian samping ininya ya, jadi moncong bawah ke sini, sayapnya bawah kan rendah, ini miring. Nah, kemiringan ini jika saya arsir adalah bagian ini. Tuh, ini saya arsir ya. Nah, lalu dari samping bidang ini, kalau saya arsir adalah bidang ini. Gitu. Terlihat ya perbedaannya. Di sini sengaja saya arsir, saya bedakan biar kita bisa lihat 3D-nya. Bagian atas ini saya arsir adalah bagian ini. Nah, bagian kemiringan moncong ini adalah ini ya. Bagian ini kalau saya arsir adalah ini. Gitu. Lalu bagian belakang badan pesawatnya kalau saya arsir adalah ini. Dan bagian ekornya adalah ini. Pada bagian yang saya arsir dengan pensil. Ya, nah, setelah itu kita lanjut untuk menyelesaikan gambar ini, itu dengan cara di sini kita bisa menarik garis. Ada dua cara ya, tarik garis dari sini, tarik ke titik hilang, atau bisa juga dengan acuan yang tadi. Kita coba dengan acuan yang tadi ya, acuan dari bawah ya, biar kamu juga bisa melihat perbedaannya nanti. Nah, maka kita di sini akan mencoba mengungkap bagian yang sayap terjauh. Ini kan sayap dekat, sayap jauh. Sayap dekat ini kan ini ya, acuannya. Mau tahu sayap jauh, acuannya ini. Ini kita tarik sampai mana tingginya, sampai mengikuti sayap jauh ini. Ya. Yang dari sini. Ini sayap jauh. Tarik garis dari sini. Ini ya, sampai di sini tarik. Nah, kalau kita hubungkan sayap jauhnya, ini akan ketemu juga nih ke titik hilang, titiknya nih tuh ya. Kalau kita tarik ini akan ketemu juga di sini ya. Jadi sebenarnya ada dua cara juga ya. Nah, begitupun bagian yang sisi samping ini kita tarik ke atas ya. Intinya titik samping ini sama dengan yang ini ya, hanya ini sisi samping yang jauh. Samping yang jauh acuannya ya di sini, karena dia jauh, bukan di sini tapi di garis yang paling tinggi. Karena kenapa ini bukan di sini tapi yang paling tinggi, karena dia milik ini bagian ini ya. Tuh, ini bagian ini garis ya, tarik garis ke atas, lalu juga bagian sininya. Oke. Lalu bagian belakangnya juga
posisinya di sini, lalu pagiling belakang. Nah, acuan-acuannya sudah dapat, kita bisa tebelin dengan drawing pen. Nah, tadi yang ini ya, sayap ini sisi sayap sebelah yang jauh ya, dia berada di sini, pertemuannya di sini. Saya tarik, ini juga akan ketemu ke titik hilang nih, tuh kan, ke titik hilang ini kan, tarik garis. Nah, selanjutnya sayap yang ini dihubungkan ke moncong atau ke bagian depan dari pesawat. Di sini saya bilangnya moncong ya, moncong atau mulut, seperti itu. Oke, dan ini bagian atasnya kita tebelin. Oke. Selanjutnya di sini juga kita tebelin juga. Ya, kalau kita tarik tuh menemui titik hilang sebelah kiri. Tuh, lalu ini kita tebelin juga. Oke, dan ini sebelah ini juga. Saya menggunakan ukuran di kertas yang semoga ini bisa bisa terlihat semuanya ya, garis-garisnya ya. Nanti di sini sayap yang jauh. Kalau kita tarik garis yang ini, sebenarnya di sini ada bidang-bidang yang tidak terlihat ya. Seperti ini nih, saya kasih putus-putus nih, ada bidang yang tidak terlihat, saya kasih garis putus-putus. Dari bentuknya, penekanannya kamu nanti juga menyadari ada bagian yang saling overlap ya. Jadi bagian yang tidak terlihat ya, semoga itu kamu juga menyadari juga agar melatih ya 3D ya, melatih ke 3D-an kita, melatih logika 3 dimensi dalam menggambar. Kita harus menyadari ada bidang yang tidak terlihat gitu. Ini hanya sebagian saja ya, untuk bagian yang tidak terlihatnya saya beri garis putus-putus agar kalian bisa melihat perbedaannya. Ini kalau saya lengkapi, ini juga putus-putus juga ya. Ini coba di sini saya lengkapi ya, sedikit saya tambahkan garisnya agar kita melihat posisi bidang-bidang yang memang tidak terlihat, yang sebenarnya itu memang bagian dari bidang yang membentuk bangunan ini, atau ini supaya ini adalah sebuah pesawat gitu. Nih. Oke ya, terlihat ya di sini. Jadi bentuknya seperti ini ya, gambar perspektif yang kita buat untuk bidang yang terlihat, atau artinya bidang yang saya arsir adalah bagian sisi samping ini ya. Kalau saya arsir semua, ini adalah bidang ini. Lalu selanjutnya, bidang selanjutnya adalah bagian dari pesawat atau bagian sayap jauh, ini bagian atapnya, ini bagian ekor dari pesawatnya, seperti itu. Memang bentuknya tidak menyerupai pesawat sesungguhnya gitu, tapi di sini fungsinya kita melatih membuat gambar perspektif dengan menggunakan ukuran seperti itu. Oke, demikianlah gambar perspektif dengan menggunakan ukuran yang saya bisa sharing
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.